Kami mohon perhatiannya kepada Bapak Presiden Jokowi. Sebaiknya kalian mengundurkan diri saja, karena tidak becus melayani kami. Karena kan kami adalah pembayar pajak yang menggaji kalian. Pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, ketata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali. Negara kita sedang tidak berdaulat di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Presiden Jokowi juga tidak berdaulat di dalam posisinya. Ada demo mahasiswa, bahkan saya lihat sudah ada korban. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Dengarlah suara kami, suara rakyat Indonesia, suara masyarakat Indonesia, suara mahasiswa. Sebagai kontrol sosial, sebagai agen of change, betul kawan-kawan. Kalau kami tidak turun ke jalan, apakah kalian mendengar beberapa keluhan dari masyarakat Indonesia? Kalau kami tidak berdemonstrasi, apakah kalian tahu kesengsaraan masyarakat Indonesia? Hidup mahasiswa! Rakyat adalah raja. DPR goblok, Jokowi bego. DPR goblok. Itu sudah agak marah, silakan maki pemimpinnya. Dan tidak boleh ada pasal yang menyebabkan orang itu didelik ya karena memaki pemimpinnya akibat marahan dari masyarakat. Menurut saya tidak ada masalah, silakan. Karena itu saya ingin menjawab tuduhan orang seolah-olah di dalam undang-undang DPR itu ada pasal yang bisa mendelik masyarakat kalau mengkritik DPR. Itu tidak ada, itu bohong itu. Politikus PBB, lebih terhormat Presiden Jokowi mundur. Politikus Partai Bulan Bintang, MS Kaban menyarankan Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya karena tidak mampu memimpin bangsa Indonesia. Bilang kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, sudah berantai-rantai kehidupan masyarakat kita ini, Masya Allah. Dari kemarin bulan Ramadan dihiasi dengan pertikaian, pembunuhan, bahkan kematian. Dari sebelum pilpres sampai sekarang, ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mengundurkan diri jadi presiden. Entah siapa penggantinya. Paling bagus juga kalau Pak Maruf bisa duduk sebagai presiden. Yang kita tidak terima kemarin kan beliau wakil. Jadi ada apa ini? Persoalannya adalah kritikan para da'i, kritikan para mubalik. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan bahwa orang zalim temannya zalim. Wa gazalika nuwali ba'da zalimin ba'da bimakanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan orang zalim berteman dengan orang zalim ba'dam bimakanu yaksibun, supaya mereka melakukan apa yang mereka pikirkan. Jadi orang zalim itu mereka bersepakat, mereka sama-sama berteman, cocok mereka, dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Cara paling terhormat kalau presiden nggak mau di-impeach pada masa jabatannya cukup mengatakan, dengan ini saya nyatakan berhenti sebagai Presiden RI, kata MS Kaban di akun Twitternya @HMSKaban. Menurut MS Kaban, jika Jokowi mundur dari presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menggantikan sebagai kepala pemerintahan. Lantik Wapres di depan Ketua Mahkamah Agung, jelasnya. Kata MS Kaban, Jenderal Besar Soeharto telah memberikan contoh yang baik dengan menyatakan mundur dari presiden. Almarhum Jenderal Besar Soeharto telah beri contoh elegan, damai, terhormat, konstitusional, ungkapnya. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah.
Kita harus berdoa, minta kepada Allah, bilang kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, sudah berantai-rantai kehidupan masyarakat kita ini, Masya Allah. Dari kemarin bulan Ramadan dihiasi dengan pertikaian, pembunuhan, bahkan kematian. Dari sebelum pilpres sampai sekarang. Ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mengundurkan diri jadi presiden. Entah siapa penggantinya. Paling bagus juga kalau Pak Maruf bisa duduk sebagai presiden. Yang kita tidak terima kemarin kan beliau wakil. Jadi ada apa ini? Persoalannya adalah kritikan para da'i, kritikan para mubalik. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan bahwa orang zalim temannya zalim. Wa gazalika nuwali ba'da zalimin ba'da bima kanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan orang zalim berteman dengan orang zalim ba'dam bima kanu yaksibun, supaya mereka melakukan apa yang mereka pikirkan. Jadi orang zalim itu mereka bersepakat, mereka sama-sama berteman, cocok mereka, dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Jadi kita mau mendoakan, Nabi larang. Kalau kita mendoakan pemimpin yang zalim, kita mendoakan orang zalim, di dalam Islam dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad saba an yusallahi fil ardihi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka sama saja mereka mendurhakai Allah di muka bumi ini. Jadi siapa yang kita doakan sekarang? Ada yang bilang Irian kaya, Kalimantan kaya, Sumatera kaya, Aceh kaya, Riau kaya, Sulawesi kaya. Bukan Indonesia yang kaya. Yang kaya adalah orang Islam. Ini yang sekarang ini terzolimi, mayoritas. Makanya mahasiswa kemarin mereka melakukan nyanyian demo itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Artinya mereka menginginkan ada kedamaian. Sama dengan kita ustadz-ustadz juga berdakwah. Yang kita inginkan adalah kedamaian. Negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Itu bukan anti Pancasila. Orang-orang yang anti Pancasila itu menginginkan supaya ada korban, dan korban lagi. Kalau kami sebagai pendakwah ini jujur di hadapan Allah, yang dicap kemarin radikal, ustadz yang anti Pancasila, yang anti NKRI, justru kamilah yang berkeliling Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi kebangkitan negara dan terutama Islam di masa datang. Coba Metro Tipu pernah merilis, ada itu, masih ada. Mereka pernah merilis satu siaran dan mengatakan bahwa sumbangsi finansial terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Dalam setahun pendapatan negara itu mencapai 200 miliar karena orang Islam melaksanakan umroh. Belum lagi orang melaksanakan ibadah haji. Pendapatan negara itu sampai mencapai triliunan. Tidak diimplementasikan sebagaimana membentuk kehidupan masyarakat Indonesia yang sempurna sebagai warga yang taat kepada Pancasila. Memang dijadikan landasan sebagai falsafah negara yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita, yang berbeda-beda kultur, berbeda-beda bahasa, adat istiadat, bahkan agama. Hadirnya Pancasila sebagai perekat ini dijadikan alat politik. Ini persoalan. Kalau sudah mati di tengah jalan, wafat, bahkan ada petugas juga yang dilempar batu, ada saya terima WA. Kasihan melihat siapa yang bermain ini. Kalau bukan para provokator yang tidak menginginkan Indonesia ini aman dan adil. Dia tidak adil, orang kafir itu tidak adil. Nah, dibutuhkan pemimpin yang adil. Biadlil umaro, pemerintah yang adil. Yang ketiga bisa qawatil akhniyah,
kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin.